Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Marilah dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Nah, orang yang pertama kali berdoa sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian itu adalah Hana, ibunya Samuel. Ya. Ibunya Samuel yang berdoa meminta Tuhan dan didengar sama Imam Eli di Silo. Iya, oke. Imam di Silo. Jadi yang pertama kali berdoa minta pada Tuhan sejak bangsa Israel mendiami tanah perjanjian itu adalah Hana, ibunya Samuel. Ibunya Samuel. Dan itu ada di Silo karena tabut perjanjian, tabut Allah ada di Silo. Ada di Silo ya, Pak. Dan waktu itu dia dikira mabok. Si Hana. Sama Imam Eli. Betul. Betul, Pak. Jadi yang pertama kali berdoa langsung kepada Tuhan tidak lewat imam zaman Musa itu adalah Hana. Hana ya. Langsung minta kepada Tuhan sama Tuhan di depan tabut perjanjian. Yes. Dan Tuhan mengabulkan doanya, lahirlah Samuel. Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel itu ibunya adalah satu-satunya orang yang doa langsung kepada Tuhan di hadapan tabut perjanjian tanpa imam. Yes, langsung ya. Tanpa imam. Nah, jadi di hadapan tabut perjanjian, di hadapan tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Yes. Dan Imam Eli ngelihat dia doa itu dikira orang mabok. Ya. Sehingga anaknya yang pertama itu Samuel diberikan mengabdi kepada Tuhan. Betul. Dan Samuel pun adalah yang tidak kecil juga orang yang berdoa di hadapan tabut Tuhan perjanjian, bahkan tidur di depan tabut. Betul. Sampai dia mendapat panggilan sebagai nabi. Diasuh sama Imam Eli ya, Pak? Jadi dari situ kita ngelihat bahwa yang seorang ibu justru yang berdoa pertama kali adalah Hana. Tanpa imam menghadap yang maha kuasa. Yes. Yang pertama kali ya. Tapi sekarang kita ini adalah bait Allah. Dan roh Allah bertata dalam hidup kita. Dan artinya tabut perjanjian ada dalam hidup kita kan? Yes. Nah, kita sudah tidak pakai perantara-perantara lagi. Tapi langsung kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi tanpa perantara ya, Pak. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara yang agung toh. Betul. Perantara antara Allah dan manusia. Ya. Betul, Pak. Jadi udah bukan para nabi lagi ya. Gimana? Bukan melalui para nabi ya, Pak. Kalau sekarang kita langsung doa minta kepada Allah di dalam nama Yesus kan. Yes. Betul, Pak. Dan di situ juga saya ngelihat juga kuburan Raja Daud juga masih ada. Betul. Kuburan Raja Daud, termasuk kuburan Nabi Samuel juga masih ada. Yes. Nah, kalau kita perhatikan orang Yahudi, orang Israel, kan ada doa itu harus segenap hati dengan segenap jiwa
dengan segenap kekuatan. Itu benar-benar kayak segenap kekuatan, segenap jiwa. Sampai kepalanya itu gini-gini. Pentok ke ini ya. Ya itu segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Bahkan kalau menari ya nari beneran gitu loh di hadapan Tuhan. Nggak malu-malu ya Pak. Nah jadi kita nih harus paham di sini gitu loh. Betul. Dan kemarin juga di tempat Pentakosta loteng, di loteng itu yang hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Betul. Nah kenapa di situ banyak orang berkerumun? Karena di loteng Yerusalem Pentakosta itu di bawahnya itu adalah kuburan Raja Daud. Iya. Di mana orang Yahudi itu, orang Israel berziarah ke kuburan Raja Daud. Raja Daud. Dan jadi, kuburannya masih ada sampai sekarang ya Pak? Ya, kuburan Raja Daud ada. Sejarah Alkitab itu bukan halusinasi gitu loh. Ya. Tapi sejarah Alkitab itu nyata, fakta ada semua. Betul Pak. Dan lokasi-lokasinya juga masih ada semua. Masih lengkap, masih ada ya. Dan rencana Oktober saya mau ke Israel. Oktober ya Pak? Sama Menorah, sama Pendeta Gilbert Lumendong. Oh. Jadi kalau siapa yang mau ikut silahkan. Yes. Gimana situasi Israel Pak, perang ini Pak? Aman. Aman. Bahkan lebih enak sekarang daripada dulu. Kalau dulu kan banyak orang malah kurang menikmati. Sekarang lebih aman. Sepi ya? Lebih enak. Berarti udah boleh masuk ya Pak? Iya. Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Matius 16 ayat 21 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Kenyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya kepada
diberikannya sebagai ganti nyawanya, sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.